Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita masih di Ustaz Menjawab dengan tema memaknai tahun Islam di sisi peranan perempuan. Baik, Abi Husaini ingin bertanya, silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi untuk memberikan kesempatan ini kepada Ibu Eli ya. Kebetulan ini meski hijrah dia perubahan. Baru-baru ini ada seorang pejabat di Aceh ini, jadi mengeluarkan haram muhrim duduk satu meja. Jadi saya dengar sama Ibu mantan wali kota bagaimana cara untuk mengatasi dan bagaimana caranya. Seperti yang Bupati itu Biren bilang tu, haram duduk daripada muhrim. Jadi cara mengatasi bagaimana cara? Di kafe-kafe ya. Jadi sudah bisa ditanggapi oleh Ibu Eli pertanyaannya ya tentang instruksi Bupati Biren ya. Silakan Ibu. Ya. Apakah bisa terjadi? Apakah bisa bercara? Apa sudah dimatiin tadi Pak? Hidup nggak? Hidup. Ya Bi, memang ya dulu pernah kejadian di Loksmawe ya tentang boncengan, duduk ngengkang ya. Kemudian ini keluar lagi tentang bagaimana perempuan nggak boleh duduk satu meja di warung kopi tanpa muhrimnya. Ya bisa jadi Bupati mengeluarkan ini kan karena ada maraknya ya muda-mudi tanpa aturan, mungkin sudah kelewatan batas, nggak ada lagi waktu pagi, siang, sore, malam itu berada di warung kopi dan berbaur antara laki-laki dan perempuan. Tapi sebetulnya kan tidak bisa disamaratakan. Mungkin inginnya sesuatu kebaikan. Ini kan sifatnya instruksi, himbauan ya. Yang namanya himbauan boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Saya ya berpikir positif lah. Mungkin dengan keluarnya instruksi ini ada kebaikan-kebaikan yang akan terjadi di Biren dan berdampak kepada yang lainnya. Tapi mengharamkan sesuatu yang memang tidak haram, ini kan menjadi tambahan-tambahan di dalam kanun. Yang namanya yang tidak diperbolehkan adalah berdua-duaan ya, itu berkhalwat ya, bagi yang tidak muhrim. Tapi kalau duduk semeja, saya selama ini kan duduk semeja, ini duduk juga sama Ustaz Amir gitu ya. Jadi kan membuat orang jadi takut dengan Islam. Jadi kok ini nggak boleh, itu yang boleh. Sementara secara substansial kita belum bagaimana kita tidak menggunakan bank konvensional, tidak makan makanan dari produk-produk Yahudi misalnya dan sebagainya. Ini belum kita lakukan, terus kita mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Rasulullah kan pernah juga ketika istrinya memberikan ini kemudian dikatakan haram oleh Rasul dan kemudian turun ayat jangan mengharamkan sesuatu yang halal, karena kalau fatwa haram itu kan tidak boleh dikeluarkan oleh seorang bupati, harus yang keluarkan adalah Majelis Permusyawaratan Ulama. Tetapi kalau dikatakan secara akhlak, sebaiknya kalau kita makan di luar, ngobrol di luar, karena kan kadang-kadang orang kerja, sama-sama kerja, ada undangan atau ada makan di luar bersama. Ini kan rata-rata nggak kerja suami istri dalam satu kantor, makannya tetap di kafe juga. Ada mahasiswa mau ngerjain tugas dan sebagainya. Memang sudah realita kehidupan. Cuman pembatasan-pembatasan itu yang himbauan bagaimana pakaian, bagaimana perilaku duduk, di mana duduknya, bagaimana waktunya berapa jam misalnya ditentukan. Nah kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau semua disamaratakan, bagaimana ketika nanti istri Pak Bupati rapat PKK, ya, tiba-tiba harus
jadi terus ada tamunya laki-laki gitu. Iya. Nah, terus di jamu makan ya kan, di waktu-waktu siang itu kan akan makan dimanapun. Nah, kafe itu kan juga bagian tempat makan. Kadang-kadang ada kafe-kafe yang justru para wisatawan suka. Nah, sementara yang akan duduk di situ, mungkin Pak Bupati juga nggak hadir. Nah, ini secara ini harus ada pembahasan dulu sebelum mengeluarkan instruksi, sebelum mengajak masyarakat, ayo buat seminar dulu, sepakati dulu, hadirkan semua orang, baru ambil instruksi. Jadi saya saja ketika instruksi gubernur mewajibkan seluruh kabupaten kota waktu itu jam malam, itu diprotes ya. Padahal jam malam yang saya putuskan itu berbeda dengan provinsi. Provinsi jam 9 malam perempuan sudah tidak boleh lagi bekerja di tempat-tempat hiburan. Karena aturan kota itu izin usahanya, tempat hiburan itu hanya jam 11 malam. Maka saya teruskanlah instruksi itu, tapi diubah jamnya itu menjadi jam 11 malam. Karena apa? Karena kalau perempuan hanya boleh bekerja sampai jam 9 malam di Kota Banda Aceh, otomatis pekerja-pekerja itu akan diberhentikan semua. Nggak mungkin orang akan membayar, meng-hire gaji itu hanya sampai jam 9, kemudian dilanjutkan lagi gajinya harus orang laki-laki, ya itu kan nggak bisa. Maka ditentukan, nah ini pun ribut semua orang gitu. Karena seakan-akan jam 11 malam itu nggak boleh aktivitas lagi. Padahal itu di tempat hiburan memang udah tutup. Jam 11 malam mau ngapain lagi gitu kan pertanyaannya. Tapi tetap aja itu yang nggak bukan persoalan haram dan tidak haram, tapi tidak dibolehkan gitu kan. Jadi kalau hukum ya saya kembalikan lagi karena saya nggak begitu paham tentang itu. Ustadz Amir lah yang paling lebih tahu tentang hukum kalau kita duduk kalau tanpa mahram gitu ya, bagaimana sebaiknya memang ada hijab laki-laki dan perempuan, katakanlah seperti kita di masjid ada hijab gitu, ada batasan. Nah, kalaupun harus kita duduk seperti itu, sebaiknya di mana posisi perempuan, baiklah uraga murina ulapi hanagat memang kan. Ada manfaat, ada mudaratnya. Jadi sisi manfaatnya berapa besar, mudaratnya berapa besar. Tapi dengan adanya instruksi ini kan semua orang akan menjaga, akan udah lebih aware. Jadi ambil hikmah dari semua kejadian gitu. Ya, saya sependapat dengan pemikiran Ibu Eliza. Ada beberapa bupati yang cepat sekali mengeluarkan peraturan. Padahal itu terlalu kuno ya, tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Misalnya di sebuah daerah memproklamasikan kotanya itu kota sufi. Sufi itu hanya sebagian kecil dari Islam ya. Dan sufi itu sangat ukhrawi. Ini dunia, kita hidup di dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ya. Carilah apa yang ada untuk mengantar kamu ke akhiratmu, amal salehmu, dan jangan lupa hidupmu di dunia. Dunia juga harus maju kita. Kalau semua kota itu sudah jadi kota sufi ya, saya pikir kota itu akan ditakuti oleh orang. Ya, tidak boleh pakai celana panjang di situ. Tidak ada haram, nyadin aja pakai celana panjang. Dia pakai celana panjang. Kok tidak boleh? Jadi seorang pemimpin itu jangan hanya mendengar ulama yang ortodok, juga seorang pemimpin itu harus belajar sama ulama modern menurut saya. Ada juga sebuah daerah tidak boleh perempuan duduk kangkang ya. Itu Aisyah, Asma, itu anak Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah, duduk kangkang di atas kuda itu ya. Begitu juga yang terakhir ini ya. Saya pikir belum saatnya kita larang-larang. Yang penting kita tanam iman. Kalau imannya kuat dia tidak akan pacaran, karena pacaran itu haram. Tapi kalau duduk di depan orang seperti dikatakan oleh Ibu Eliza yang tidak boleh khalwat, nanti setan jadi orang ketiga. Kalau rame-rame keluarga di depan orang, jangan kita batasi. Tapi ini kan saya orang ekstrim, ya kadang-kadang tidak bisa masuk kepada umara gitu. Ya saya punya pandangan ekstrim sedikit. Tidak bisa masuk. Seperti dulu saya kritik Ibu Eliza,
Kok semua Cina-Cina mualah sudah kita undang, bintang film yang baru berhijab sudah kita undang, ya. Padahal saya tim sukses Ibu Eliza satu kali pun tidak pernah ceramah di kota. Tapi alhamdulillah begitu, saya bukan mendukung Pak Amin, saya netral. Begitu Pak Amin jadi wali kota, saya masuk MAA, alhamdulillah. Tapi yang jelas semua itu kecil bagi saya. Yang penting bagi saya Ibu Eliza di samping adik saya di BI, juga di satu segi pemimpin saya selama 5 tahun, saya berbaik-baik dengan beliau. Tidak ada problem apa-apa Bu ya. Iya, malah ada cucu saya Khairil, itu tim sukses beliau kali kedua. Jadi alhamdulillah pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita masih berharap kepada Ibu Eliza mungkin 4 tahun lagi ke depan pemilihan gubernur. Saya serius nih. Kalau memang Ibu Eliza mau maju, kita dukung, atau setidak-tidaknya wakil gubernur ya. Jadi kalau wali kota jangan lagi. Itu sudah masa lalu. Kan begitu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami ini dari Laskar Cunyadin. Mau nanya sama Ustadz, bagaimana Cunyadin dalam kesehariannya sebagai wanita muslimah? Begitu aja Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah buku Aceh The Orlog, itu perang Aceh. Di dalam buku itu yang dikarang oleh Haji Fika, itu nama orang Belanda, Cunyadin itu berkerudung. Memang zaman dulu tidak berjilbab, tapi berkerudung itu jilbab zaman dulu, ya. Jadi gambar yang ada sekarang itu gambar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Cuma dia juga berkerudung, tapi mereka semua membuka orang perempuan kita. Cunyadin, di samping seorang intelektual, tapi Cunyadin juga seorang ulama perempuan, ya, taat beragama. Itu keyakinan saya. Dan saya pernah berdiskusi dengan Bapak Fadlullah Wilmot. Beliau juga sangat yakin Cunyadin itu berkerudung selama-lamanya dalam hidupnya. Dan Pak Wilmot lebih berani lagi menyebutkan itu peci Iskandar Muda itu bukan begitu. Iskandar Muda tidak pakai peci seperti peci yang di fotonya itu. Beliau sering pakai peci biasa. Kadang-kadang Iskandar Muda juga pakai sorban. Itu tidak aneh, seperti di Ponorogo. Di Ponorogo pakai sorban. Jadi di zaman itu kata Fadlullah Wilmot, raja-raja Aceh pakai sorban. Masa raja Aceh pakai peci seperti itu yang tidak membuat kebebasan bagi beliau. Tapi itu terserah orang sejarah. Yang jelas Cunyadin bagi saya, dia seorang ulama perempuan, dia intelektual, dan dia seorang pahlawan. Begitu Bu. Ada lagi? Saya tambah sedikit Pak. Iya. Saya tambah sedikit. Ya. Setahu saya Cunyadin ketika dibuang ke Sumedang, dia menjadi guru ngaji. Sehingga rakyat Sumedang nak mau panggil Cunyadin, dia hormati sekali Ibu Prabu dari seberang, dia bilang. Iya. Jadi waktu dia jalan ke kota Sumedang waktu saat itu, dia berkerudung tuh pakai tutup muka. Cuma ada sempat bilang sama si agama nak angkat dia, "Gam nyomompok kape kapegah boh," dia bilang. Begitu dibilang Cuknya yang kape, datang dia ludahin terus kape itu oleh Cunyadin. Begitu perkasanya Cunyadin. Ini tambahan dari saya supaya mereka ini bersemangat. Jangan manja kali nanti dengan ini dengan itu. Ya. Iya. Terima kasih. Jadi saya ingin nambah ya. Kalau Ibu Eliza bilang tadi Khadijah sebagai orang pertama yang masuk Islam, ya, betul itu ya. Khadijah orang pertama. Tapi siapa duluan Abu Bakar dengan Khadijah, lebih rasional duluan Khadijah. Karena ketika Rasulullah pulang kan Khadijah dulu bertemu.
Jadi nomor 2 Abu Bakar. Nah, itu dalam sejarah. Cuma ingin saya tambahkan, perempuan hijrah ke Madinah juga perempuan yang pertama. Nah, namanya ya, Ummi Salamah. Nah, walaupun gagal, kenapa gagal? Karena ditangkap oleh saudaranya, kaumnya, untuk tidak boleh ikut suaminya. Akhirnya Abu Salamah lari sendiri ke sana. Ya. Tapi waktu berangkat kan berdua dulu, berdua ingin hijrah. Itu 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Jadi yang hijrah pertama ke Madinah juga perempuan, walaupun gagal, gitu kan? Karena sudah ditangkap oleh baninya, itu dilarang. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa perempuan itu tidak ada beda dengan laki-laki, ya. Itu jadi saya pikir ini sudah selesai sebenarnya, ya. Semua orang sudah mengakui itu sudah selesai, dan kita tidak perlu lagi membeda-bedakan, ya. Jadi siapa yang punya SDM silakan maju menjadi pemimpin, menjadi segala-galanya, ya. Pemirsa TV jangan kemana-mana. Oh, habis ya. Jadi kita akhiri dengan doa yang kali ini akan dibacakan oleh Abi. Pendek saja, Abi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada pemirsa, kepada ibu-ibu dari Laskar Cunyadin. Juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Elida Sanduddin Jamal, juga kepada Abi Husaini. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.